diterima orang karena katakan selamat menikmati hadirat Tuhan. Seri itu kita semua boleh bangkit berdiri, kita sama-sama mau berdoa, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Di dalam gereja-Mu kami bawa hati kami Tuhan, yang melimpah-limpah dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini adalah waktu yang terbaik Tuhan. Kami membawa setiap ucapan syukur kami. Kami membawa setiap pujian kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Ini hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau memuji-muji nama Tuhan sekali lagi, sorakan haleluya. Hey. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, lebih meriah lagi, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saya rindu kita semua lebih lagi katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saya berikan tangan-tangan yang terangkat, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Boleh jemaat saja soraklah, soraklah haleluya, 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 haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Go 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 go, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Saya rindu
kita semua boleh angkat kedua tangan kita, katakan ini, soraklah, haleluya, soraklah. Yang di belakang lebih keras lagi ya. Haleluya. Oh 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 oh, soraklah, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah. Haleluya, hey, amin. Kami sorakan Bapa Tuhan. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Katakan kiri dan kanan, katakan Tuhan kita dahsyat. Katakan Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita, karyanya yang terbaik dalam hidup kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasihmu memberi makna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahulah beban dalam hatiku. Mulutku bersorak, bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh Tuhan di sini. Aku bernyanyi memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Roh Tuhan di sini. Serahkan yang terbaik buat Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Boleh tengok kiri kanan, lihat bersukacita. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu, yeah. Mulut kami bersorak Tuhan. Jadi hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh Tuhan di sini. Daku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Roh Tuhan di sini. Tepuk tangan bagi dia. Hey. Sama-sama kita mau nyanyikan, oh Tuhan. La 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 hatiku mengalir pujian.
Silakan duduk dan tetap dalam hadirat Tuhan. Oh, kami bersuka cita Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu melawat setiap kami, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku serahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kalau rindu menyembah Dia, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan ada damai dalam hati kami. Di hadapan hadirat-Mu ku nampak keagungan. Yesus, ku serahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Suka namanya Yesus. Yesus, ku serahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah namanya Yesus. Kau hanya punya kebesaran di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, ya Tuhan, Yesus, Kau melihat hati kami. Ini kerinduan kami.
dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, Yesus, Kau yang kami sembah, sujud di hadapan-Mu, keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Engkau kecintaan, Engkau yang kami nanti-nantikan. Mari bawa hatimu dan mulai sembah Dia. Dia hadir di sini. Yesus, kami percaya. Oh Tuhan, penuhi kami. Kami sembah Kau Tuhan. Lawatanmu terjadi, hadiratmu jamakan ini. Satu yang kami percaya, di dalam hadiratmu ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi Tuhan, bahkan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami sembahkan, kami bawa siap pujian kami. Terima kasih. Mau mengingat
mau selalu, yes Lord, ku mau mengikutmu, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati, dengan segenap hati katakan ku mau mengikuti. Ini janji kami ya Tuhan, ku mau selalu menyenangkan-Mu hatimu, mau mengikuti. Mari angkat kedua tangan katakan, yes Lord, ku mau selalu menyenangkan hatimu, mau mengikuti, yes Lord, ya Tuhan, mari lebih lagi katakan, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami mau nyatakan dengan segenap hati kami mau kembali Tuhan kepada Engkau. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, kami mau katakan Tuhan, ku mau mengikuti. Oh terima kasih, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau mengikuti. Ya Tuhan, selalu menyenangkan hatimu. Sehingga kita semua boleh bangkit berdiri sama-sama katakan, ku mau mengikuti kehendakmu ya Tuhan. Yes. Katakan, ku mau selalu menyenangkan
Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Biar kehendakmu yang terjadi. Katakan hatimu, kemuliaan-Mu datanglah Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lautlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari rindukan kemuliaan-Nya. Datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami ya Tuhan. Mari lebih lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah kami, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami semua ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami tidak ingin mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, sedikit pun. Urapi kami satu persatu Tuhan. Buka mata hati kami agar kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak mengerti apa-apa ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bersuaralah kepada kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan. Yes. Ketika kami hidup senang, ketika kami menikmati berkat-berkat-Mu, mungkin kami banyak yang lupa kepada-Mu Tuhan. Tetapi ketika kami melalui lembah yang kelam ya Tuhan, kami tetap percaya Engkau beserta dengan kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami semua. Yes.
Jika sore hari ini kami masih ada di tempat ini ya Tuhan, ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Jika kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan, ini adalah seizin Engkau ya Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu turun atas kami. Berkat melimpah di tempat ini. Amin. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Amin. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Saya minta pemain musik tetap. Mungkin sebelum mulai saya minta kunci D. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Katakan sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu masuk berlimpah, kebajikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak sekali akhir-akhir ini anak-anak Tuhan itu diuji integritasnya. Tidak kebetulan hari ini Pastor Darius undang saya untuk menyampaikan tentang apa sih integritas. Saya rasa saya bukan ahli bahasa. Jadi justru saya tidak membahas apa sih itu integritas. Tetapi saya mau bahas apa yang anak Tuhan lakukan ketika disebut anak Tuhan itu berintegritas. Kalau mungkin bahas apa sih itu integritas, itu tanya sama guru bahasa Indonesia. Ya. Saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Banyak sekali sekarang pendeta lupa dengan kehambaannya. Saya berani katakan banyak pendeta kehilangan integritasnya. Saya berhak berkata begitu karena saya pendeta. Coba jemaat yang mengatakan itu pendeta tidak berintegritas. Seringkali pendeta berkata, jangan mengusik orang yang diurapi. Alasannya begitu. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, kita semua juga diurapi. Bukan hanya pendeta. Kenapa saya berkata begitu? Orang yang berintegrasi, orang yang berintegritas di dalam Tuhan, itu adalah orang yang taat di dalam firman Tuhan. Bukan menunjukkan kalau dia rajin ke gereja, ibadah 1, 2, 3, dan 4. Atau pelayanannya begitu luar biasa. Sekali khotbah, 5.000 orang yang hadir. Sekali angkat jubahnya, dilemparkan 5 orang tergeletak. Bukan itu. Udah gak zamannya lagi. Ya. Pakai jas, harus atas putih, bawah putih, supaya kelihatannya lebih mulia.
lewat jemaat saja jemaat bisa tumbang. Bukan itu integritas, bukan itu. Di mata Tuhan adalah kesederhanaan. Katakan kesederhanaan. Kesederhanaan. Yang saudara kasih dalam Tuhan. Saya bagikan, kita mulai dari ayat 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hanya oleh karena namanya. Jadi orang berintegritas di hadapan Tuhan itu harus selalu ingat namanya Tuhan. Yesus namanya. Bukan ingat berkat-berkatnya. Bukan pamer. Hari ini kalau ada yang nonton online, jika Anda ketemu pendeta yang masih pakai jam tangannya 500 juta, tegur dia. Saya dukung Anda. Saya jamin Anda tidak berdosa. Tidak mengurangi urapan Tuhan kepadamu. Tapi percayalah, itu pendeta pasti sadar. Masih banyak jemaat yang susah. Masih banyak jemaat yang belum makan. Sampai saat ini. Lihat di Israel, lihat di Palestina. Perang terus-terusan. Gak ada kerjaan. Katanya dunia krisis. Tapi hambur-hamburkan duit. Kirim roket sana sini. Integritas anak Tuhan adalah taat kepada Tuhan. Berbuat baik setiap saat karena namanya. Bukan berbuat baik setiap saat karena saya kaya. Bukan berbuat baik karena saya orang baik. Bukan. Tapi karena nama Tuhan dimuliakan. Amin. Makanya selalu saya berdoa, saya tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ini semua manusia berdosa. Oleh sebab itu, walaupun kita mengerti Tuhan adalah gembala kita, tapi kita harus melalui lembah yang kelam itu. Tadi pagi tidak kebetulan gembala saya, beliau berbicara tentang melalui lembah yang kelam. Saya percaya siapapun orangnya yang hadir di tempat ini pasti pernah mengalami melalui lembah yang kelam. Tetapi jangan menyerah. Kalaupun Anda saat ini adanya di dalam lembah yang kelam, jangan menyerah. Sebut namanya, panggil namanya Yesus. Percayalah. Percayalah. Nah, tidak ada yang kebetulan. Hari ini saya juga mengalami mujizat. Kondisi ekonomi saat ini di berbagai usaha yang saya jalankan sedang tidak baik. Sedang tidak baik. Karena Indonesia juga sedang tidak baik. Oleh sebab itu kita rajin berdoa untuk Indonesia. Tapi kita percaya Tuhan akan menjadikan Indonesia lebih baik. Amin. Lembah yang kelam itu harus kita lalui. Kemarin tiba-tiba ada rumah singgah untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil, anak-anak 3 tahun, 4 tahun sudah kena jantung. Kena penyakit jantung. Jadi ada rumah singgah yang perlu bantuan. Kita galang dana. Kita buat acara, kasih mereka makan. Total dari panitia uangnya masih kurang 2,5 juta. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita berada di padang yang berumput hijau,
atau ketika kita diberkati, 2,5 juta itu kecil, benar nggak? Ya. Kecil sekali. Beli handphone pun nggak cukup. Ya kalau beli handphone ecek-ecek sih cukup. Ya. 2,5 juta itu kecil sekali. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita dalam lembah, 2,5 juta itu besar. Tetapi saya hanya ingat satu, karena namanya. Saya berdoa dengan panitia. Panitia jarak jauh, saya tidak pernah ketemu dengan panitia, tapi sering komunikasi lewat WA, saya sering bantu. Saya bilang saat ini saya tidak bisa bantu apa-apa. Saya sudah broadcast ke teman-teman saya, Rp1 pun belum tergalang. Tetapi saya bilang, percayalah, kadang-kadang Tuhan itu sedikit lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Amin. Ketika tadi malam saya berdoa, tadi pagi belum terjadi apa-apa, saya ikut ibadah. Saya dengerin khotbah gembala saya 2 kali ibadah, jam 8 sama jam 10.30. 2 kali saya dengerin. Tahu nggak, begitu jam 2 ketika saya sampai di rumah, tiba-tiba teman saya yang tidak pernah saya pikirkan, tiba-tiba dia WA saya. Dia panggil saya Bro Pen, Bro Pendeta. Bro Pen, ini saya mau ikutan nyumbang, karena saya kemarin share di grup. Dia tidak jawab. Oh ya, saya bilang, silakan. Saya tidak sebutkan angkanya. Lucunya, dia minta nomor rekening, saya kasih. Begitu dia transfer, 2,5 juta. Wow. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Kayak main togel ya. Dipasang tepat. Maka saya bilang Tuhan itu kadang sedikit lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Saya buru-buru tanya sama panitia, apakah kalian masih kekurangan 2,5 juta? Oh iya, dari kemarin kami juga sudah berdoa. Katanya. Saya pun heran, kenapa Tuhan pakai saya? Kenapa nggak ada melalui yang lain? Karena Tuhan tahu hari ini saya mau khotbah di tempat mana. Jadi harus ada mukjizat yang terjadi. Kalau ada mukjizat yang terjadi, coba kalau tadi saya datang doa dari kemarin 1 mukjizat pun tak terjadi, saya mungkin mukanya manyun ini. Jujur aja, betul gak? Pendeta juga manusia. Ya. Yesus 2000 tahun yang lalu juga manusia. Dia juga bisa nangis. Dia juga bisa sedih. Apalagi pendeta. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau saya doa dari kemarin malam, hanya kemarin malam, mukjizat terjadi. Percaya nggak kalau sekarang kita berdoa, besok mukjizat terjadi pada saat. Amin. Ya. Jadi apa yang kita tabur, pasti apa yang kita tuai. Saya juga ingat kembali, jadi hari ini saya mau bagikan integritas itu di dalam Tuhan itu artinya begini. Ketika kita dalam kesulitan, dalam pencobaan, sesulit apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Dan satu lagi, jangan pelit. Bilang, saya nggak ada duit, saya gimana membantu orang, gimana memberkati orang, saya sendiri lagi susah. Banyak orang begitu. Banyak orang kaya yang duitnya banyak, kalau ditanya, saya sudah sumbang
saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ada langganan. Sumbang aja pakai langganan. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini saya tidak pamer, tapi maksudnya ini tidak kebetulan. Agustus ini harusnya tanggal 23 nanti saya ada di Bali. Teman sekolah SMA saya bikin reuni. Mahal. Di luar tiket hanya hotel, nginep 3 malam, 1 orang kena 8 juta. 8 juta itu kita nabung 16 bulan. Tiap bulan 500 ribu. Berarti dari tahun lalu saya nabung. Kirim ke panitia, nabung. Tiba-tiba 2 minggu lalu gembala saya bilang, anak saya nikah tanggal 23. Aduh. Tiket saya sudah beli Garuda lagi. Setahun yang lalu beli promosi murah 2 juta lebih. Pikir, yaudahlah, tiket habis, nggak apa-apa lah. Tapi yang 8 juta ini bagaimana ya? Tiba-tiba ada teman saya dari Singapura. Dia juga anak Tuhan. Dia pengen sekali ke Bali. Tapi dia bilang, mahal dari Singapura. Kalau beli tiket sih, saat ini saya sih oke, dia bilang. Tapi kalau untuk bayar 8 juta, kalian kan enak nabung. Kalau saya tiba-tiba disuruh bayar 8 juta, berat rasanya. Saya dengan besar hati saya katakan, saya kasih free. Ikut saja. Yang benar bro, gitu. Benar. Saya kasih free. Nah, itu. Saya percaya, bukan saya rasa ya. Saya percaya ketika saya menabur, saya ikhlaskan, saya relakan untuk teman saya, biar dia yang nikmatin. Maka doa-doa kita tidak terhalang. Saya percaya ini masih ada mujizat-mujizat lagi yang akan terjadi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, integritas di dalamnya Tuhan, itu saya bagi dalam 3 poin. Poin yang pertama, kita harus tahan diuji. Yaitu tadi, kalau ketika kita di dalam lembah yang kelam, kita harus lalui. Jangan diam di situ. Tapi laluinya bagaimana? Bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dulu ada istilah malu bertanya, sesat di jalan. Benar? Tapi anak Tuhan, malu berjalan dengan Tuhan, maka sesat ditanya. Banyak anak-anak Tuhan tanyanya ke dukun, tanya ke orang pintar, ya, melamar nasib, bagaimana nasibnya besok, ya kan? Kalau saya usaha ini bagus gak? Tanya ahli feng shui, tanya suhu-suhu. Saya kasih tahu, jangan banyak tanya. Berjalanlah bersama Tuhan, supaya Anda tidak sesat ditanya. Ingat kalimat saya. Kalau dulu orang berkata, malu bertanya sesat di jalan. Tapi anak Tuhan malu berjalan bersama Tuhan, maka sesat ditanya. Poin yang kedua adalah integritas di dalam Tuhan. Itu adalah kita harus menarik hadirat Tuhan. Menarik hadirat Tuhan itu seperti kita ini, rajin beribadah, melayani Tuhan, apapun adanya, apapun keadaannya, tetap melayani Tuhan. Tetap menarik hadiratnya Tuhan. Kita berdoa, ketika kita berdoa, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Hadirat Tuhan ada di sini.
Mazmur 23 ayat 4 berkata, Engkau besertaku. Tuhan tidak jauh dari orang yang berjalan dalam kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Bahkan saat berada di tengah lembah gelap, hadiratnya menguatkan dan menyertai mereka yang hidup dalam integritasnya Tuhan. Jika kita ingat ayat ini, percayalah, Tuhan selalu menghibur kita dengan mujizat-mujizat yang ada. Kalau hari ini Anda masih meragukan, bilang, itu bisa-bisanya aja itu pendeta, ngomongnya begitu. Pulang coba, ketemu saudara kita, teman kita yang butuh pertolongan, coba sesanggupnya kita bisa menolong, kita tolong. Ini bukan main lotre ya, tetapi Tuhan selalu menyuruh kita memujinya. Tuhan tahan diuji. Ini bukan main lotre, bukan main tokel, bukan main judi. Tapi ini adalah hukum tabur tuai. Percaya sampai saat ini tabur tuai tetap berlaku. Percaya. Kalau orang yang tidak percaya di dalam Tuhan, dia bilang kayak main judi ya. Ada pasang, ada kesempatan menang. Saya mau katakan, orang yang main judi saja punya iman. Masa anak-anak Tuhan gak punya iman? Itu orang berjudi itu main bersama dengan iman loh. Dia imani dia menang, padahal dia tahu dia kalah terus. Masa kalah sama yang main judi? Memang ikut Tuhan itu gak main judi. Iya dan amin. Kalau sudah iya dan amin, kenapa iman kita kalah? Itu yang main judi online. Itu imannya begitu kuat itu, dia yakin dia menang. Dia bilang, kemarin saya pernah menang kok, pernah. Itu. Masa kalah sama yang judi online kita punya iman? Saya mau katakan judi online itu jangan ikut, karena itu tidak akan bisa menang. Tidak akan bisa menang. Karena dulu saya pernah belajar IT-nya. Itu kalau dia sudah kenyang 80%, 20% baru dia buang. Jadi kalau Anda menang, Anda ada di 20% itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau cuma 20% buat apa? Sementara ikut Tuhan, Tuhan bilang 100%. Iya dan amin, tidak ada nego-nego. Nah, poin yang ketiga, integritas. Jika kita punya integritas terhadap Tuhan, yaitu setia dan taat kepada Tuhan, percayalah, maka ada penghiburan sejati dari Tuhan, yaitu tadi, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita cuma lihat gada dan tongkat itu apa sih? Kayu kan? Makanya jangan anggap remeh sama kayu. Gada dan tongkatnya Tuhan itu siapa? Ini para gembala. Ini kelihatannya seperti cuma tongkat. Ini kelihatannya cuma seperti kayu biasa. Tapi ini penghibur buat kita. Jadikan doa-doa itu sebagai penghibur untuk hidup kita. Percayalah, tidak ada satupun yang ditinggal oleh Tuhan. Mujizat selalu ada. Mari bangkit berdiri. Katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap,
berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, bersama Kau. Aku percaya, kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu yang singkat ini ya Tuhan, mata hati kami dibukakan ya Tuhan, integritas kami tumbuh ya Tuhan, kami makin taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kesederhanaan ya Tuhan. Sebab 2000 tahun yang lalu Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, jual semua, mari ikut Aku. Saat ini ya Tuhan, kami mau lepaskan semua berhala-berhala yang menghalangi kami ya Tuhan. Kami mau lepaskan semua berhala-berhala yang mengikat kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki halangan datang kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini juga ya Tuhan, kami mau hidup berintegritas di mata-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih setia lagi kepada-Mu ya Tuhan, dan lebih taat lagi ya Tuhan. Walaupun kami sedang hidup tidak baik-baik saja mungkin saat ini, tetapi kami mau melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau telah mengirim gadamu dan tongkat-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menghibur kami. Jika kami terhibur, kami percaya kami akan tetap mendapatkan rumput yang hijau yang memiliki aliran sungai. Dan aliran air sungai itu seperti berkat yang berlimpah yang Kau alirkan ya Tuhan dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami hari ini boleh mendengarkan suara-Mu, yang mungkin kurang enak di kuping ya Tuhan, yang telah menghajar kami semua. Jika ada hamba-hamba Tuhan yang masih memamerkan kemewahan ya Tuhan, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Engkau membenci pemimpin-pemimpin agama. Bahkan Engkau memarahi pemimpin-pemimpin agama. Tapi saat ini kami tidak ingin menjadi pemimpin agama, tetapi kami ingin menjadi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengangkat kami menjadi sahabat-Mu, tetapi kami tahu diri ya Tuhan, kami ini hanyalah hamba-Mu ya Tuhan. Ketika kami angkat tangan, maka Engkau turun tangan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan kita semua diberkati Tuhan. Saya berdoa kita semua pulang dari tempat ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang berintegritas. Katakan amin.
Mari kita siapkan hati, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah dibekali Tuhan oleh berkat firman Tuhan hari ini, bagaimana kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang tetap berintegritas Tuhan di tengah badai kehidupan yang terus datang Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, dengan penyertaan daripada-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan, dan tiba waktunya kami bawa Tuhan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, kami siap memberi. Haleluya, amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Kita siap dengan pengumuman. Shalom, selamat sore jemaat Pikiran dan yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah bergabung dalam ibadah sore hari ini. Selamat datang bagi saudara yang baru bersama saya akhir. Kami berharap bisa bergabung kembali dalam ibadah minggu ini. Untuk 3 Agustus 2025 akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Pastor Darius Korewadu, dengan tema Revolusi Rajin. Informasi yang akan sampaikan. Yang pertama, ibadah raya minggu diadakan setiap jam 5 sore di gereja. Yang kedua, di the morning prayer diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 4.30 sampai dengan 5.30 pagi. Kami tunggu untuk join di request dan berikan. Kami ditunggu untuk setiap paginya kita bisa bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, memulai hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Minggu selanjutnya, beraya bagi pemuda diadakan setiap hari Selasa, minggu pertama dan minggu kedua. Bagi jemaat yang belum dibaptis, boleh segera daftarkan diri untuk baptisan air. GBIKF juga melayani pemberkatan pernikahan dan peneguhan pernikahan. Kami juga melayani penyerahan anak. Dan bagi jemaat yang ingin didoakan agar saudara dan keluarga yang lain untuk doakan saat sakit, boleh segera menghubungi hotline GBIKF. Ya, iya dong, pastinya pastinya keren. Yang lebih kalian yang berjudi, kalian bisa menjadi pastor kita. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Berada di seluruh dunia. GBIKF, semangat Tuhan makin jadi murah. Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Siapa yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Atas nama Gembala dan Jemaat GBIKF mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Pak John. Tuhan Yesus memberkati. Salah. Jackie Chan. Salah ya. Beliau ini fotokopi dari Jackie Chan ya. Kami ikut tergabung dalam
tim doa pagi setiap pagi itu jam 5 pagi. Nah, beliau ini kami sebutnya ketua yayasan, ketua kelasnya Pak Kianli. Nah, terima kasih Pak John, sekali lagi sungguh kami diberkati. Pengumuman tambahan untuk tanggal 10 Agustus ada ulang tahun gereja. Ya, boleh ditampilkan flyernya? Nggak ada? Nggak ada ya, nanti minggu depan ya. Flyer untuk ulang tahun gereja tanggal 10 jam 4.30. Bagi pengerja usahakan jam 3 ya. Ketua panitia jam 3 ya untuk pengerja. Jam 3 untuk pengerja, jam 3 sudah harus kumpul di GBR. Terima kasih juga untuk jiwa baru yang hari ini hadir. Selamat datang Pastor Panji. Boleh dong kasih salamnya dong. Ya. Pastor Panji ini beliau adalah pemain keyboard luar biasa. Wih, luar biasa. Sing ada lawan ini. Ya, beliau ini sing ada lawan. Nah, Pastor John Winata dulunya adalah pemimpin pujian BL nih. Luar biasa, makanya selalu ya. Pastor Panji ini pemain keyboard luar biasa. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Juga selamat datang kembali Pak Oki dan Bu Olivia. Miss you. Juga Bang Herman, Bang Ucok. Luar biasa dia. Terima kasih ya. Pokoknya nanti ulang tahun nggak boleh nggak datang ya Pak ya. Harus datang di Jakpal nih ya. Jesslyn harus datang ya. Bilang papa mama ya. Ditarik untuk datang ya. Ya, itu saja pengumumannya. Oh iya, tambahan sekali lagi saya ingatkan, jam 5 sore ada ibadah pastor youth-nya. Keren nggak? Jam 5 sore ya. Jam 5 sore betul. Oh, jam 4. Oh. Soalnya jamnya dari hari Kamis sampai sekarang jam 3 terus. Jadi nggak ada ibadah youth-nya ya. Jadi jam 4 ya? Oh, jam 4. Jam 4 ya, diingat-ingat youth-nya jam 4. Jangan salah. Soalnya jamnya dari hari Kamis sampai sekarang jam 3 terus, nggak ada jam 4. Ya, jam 4 youth-nya ya. Pastornya itu udah keren ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Maafkan saya, beberapa hari yang lalu saya tidak bisa dihubungi karena tadi saya ada meeting dengan Israel, kemudian wali kota Palestina. Kami ada meeting, jadi saya tidak bisa dihubungin ya. Untuk besok mungkin saya hanya setengah hari saya bisa. Kita berdoa untuk Israel dan Palestina. Perlu Bapak Ibu ketahui, di Palestina dan Israel tidak semuanya orang Kristen. Banyak juga orang Muslim. Tidak semuanya orang Muslim, banyak juga orang Kristen. Bahkan seluruh penjaga, hampir seluruh penjaga dari gereja-gereja yang kami kunjungi itu Muslim. Jadi kita berdoa supaya damai ada di Palestina dan Israel. Bisa naikin puji ini? Shalom, shalom, shalom.
berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita Palestina, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera. Sore hari ini kami bersama-sama para umat-Mu merendahkan hati kami di hadapan-Mu, membawa bangsa pilihan-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami lepaskan salom. Dari tempat ini kami lepaskan salom. Kami lepaskan damai sejahtera bagi bangsa pilihan-Mu Israel Tuhan. Damai-Mu turun atas bangsa Israel. Damai-Mu juga turun atas Palestina. Damai-Mu juga turun atas Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar kedamaian turun atas bangsa-bangsa. Kedamaian turun atas bangsa-bangsa dan pertobatan turun atas bangsa-bangsa. Keselamatan juga turun atas bangsa-bangsa. Dari tempat ini kami bersama-sama katakan shalom bagi bangsa Israel. Shalom bagi Palestina. Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami memberkati umat pilihan-Mu. Kami memberkati bangsa Israel sebagai bangsa pilihan-Mu. Kami memberkati Yerusalem sebagai kota pilihan-Mu, kota kudus-Mu Tuhan. Kami juga memberkati saudara-saudara kami yang ada di Palestina Tuhan. Supaya sahabat terjalin erat Tuhan Yesus dengan damai yang Allah turunkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami memahami Tuhan bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus harus punya integritas Tuhan. Seringkali kami tidak melakukannya, tetapi sore hari biar pengampunan-Mu turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami untuk kami berintegritas Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba firman-Mu Tuhan, baik rumah tangga, secara pribadi, usaha pekerjaan, bahkan sebagai hamba-Mu Kau memberkati limpah kasih dan anugerah-Mu, sehingga pengurapan imam turun, pengurapan seorang nabi turun, bahkan pengurapan raja turun atas hamba-Mu di dalam nama Yesus, sehingga setiap tanah yang diinjak mengalami kegentaran karena hadirat Allah yang terus menyertai hamba-Mu. Kau terus tambah-tambahkan pengurapan bahkan pewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk banyak kepercayaan atas hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh mengerjakan tepat seperti yang Engkau kehendaki dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu daripada GBI Kingdom Heaven Family. Di dalam nama Yesus semuanya boleh mengalami terobosan hari ini Tuhan. Mulai hari ini kami boleh melangkah sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tema kami bahwa kami lakukan untuk kami next level. Kami boleh naik lebih tinggi lagi. Kami boleh mengalami terobosan bukan hanya sesuatu hal tetapi mengalami terobosan dalam semua lini kehidupan. Baik itu keuangan, pekerjaan, usaha. Terlebih pengiringan kami akan Engkau mengalami terobosan. Pola pikir kami mengalami terobosan Tuhan. Terima kasih Kau sedang mengangkat kami untuk menaiki tangga itu Tuhan. Tangan-Mu terulur untuk membawa kami naik tangga untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mampukan setiap kami menjadi bagian-bagian daripada struktur kerajaan-Mu Tuhan. Oh di dalam nama Yesus, dan mampukan setiap kami Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Engkau membawa kami naik next level itu Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal, tapi semua mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa secara khusus untuk rencana ulang tahun dari tanggal 10 Agustus Tuhan.
Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau lakukan sesuatu hal yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini kuduskan para pelayan-pelayan-Mu, tahirkan para pelayan-pelayan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Lewat Tuhan di kesempatan 6 tahun kami boleh melayani, 6 tahun kami boleh bersama-sama. Kami rindukan Tuhan, ikat terus kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Hati kami, iman kami, percaya kami, manusia roh kami menjadi satu di dalam nama Yesus. Tidak tergoncangkan oleh apapun juga Tuhan. Tetapi fokus kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Fokus kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, seluruh acara, seluruh keperluan kebutuhan kami terlalu percaya Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami inilah Tuhan Yesus adalah orang yang mengasihi Engkau, dan kami percaya kami adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati Tuhan struktur organisasi daripada GBI Kingdom Revival Family. Lepaskan berkat juga bagi pembina kami Bapak Theophilus Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Gembala sidang GBI Kingdom Revival Family. Engkau memberkati Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami taruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ganda-Mu dan tongkat-Mu itulah yang menjadi penuntun pemimpin kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami boleh melangkah sesuai dengan panggilan-Mu. Kami boleh melangkah menggenapi rencana-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang memampukan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Bapak. Lepaskan berkat-Mu juga Tuhan bagi seluruh panitia ulang tahun yang ada Tuhan. Kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia, supaya ada pergerakan revolusi, ada pergerakan Tuhan di dalam nama Yesus yang menyatukan hati, satu bahasa, satu Tuhan Yesus, hati yaitu bangsa Indonesia, satu bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Berkati dari seluruh pelosok yang ada. Satu kerinduan kami Tuhan, bangkitkan Tuhan anak-anak Tuhan untuk menduduki tempat-tempat penting di negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau pilih satu persatu orang-orang pilihan untuk menduduki tempat-tempat penting di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sertai langkah kami kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Roh maut, kecelakaan, takjat Tuhan halalkan. Dan Tuhan, ini saatnya Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat Shalom, yaitu berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, boleh menjadi bagian saudara dan saya dari malam ini sampai Maranatha Parousia. Tuhan datang kembali di awan-awan permai menjemput gerejanya. Di dalam nama